Kawan, selamat sore. Kali ini saya ingin memperkenalkan sistem sub manajemen charging dan discharging untuk sebuah panel penerangan jalan umum menggunakan tenaga surya atau solar cell. Di depan kita saat ini sebuah contoh sebuah panel PCU surya atau street lighting, solar street lighting. Nah, yang di depan kita ini adalah baterai jenis lithium fosfat atau LiFeP4 atau LFP atau LiFe. Konfigurasi di depan kita ini adalah 24 volt 60 Ah. Jadi satu bagian ini jumlahnya total semua adalah 16 sel, di mana terdiri dari 2 kali 8. Jadi ini konfigurasi yang jelas 24 volt 30 Ah di paralel 2, di mana setiap satu sel ini itu 3,2 volt 30 Ah. Baterai ini produksi dari sebuah perusahaan Leyang di Taiwan. Kawan, bagian ini adalah solar panel atau photovoltaik yang total kapasitasnya adalah 300 WP dalam konfigurasi 3x100 WP. Tipe yang kami pakai saat ini adalah polikristalin dengan VOC per masing-masing sekitar 17-21 volt DC. Konfigurasi ini kita seri total sehingga didapatkan tegangan kurang lebih sekitar 60 volt DC, dan PCR ini mampu sampai 75 volt DC. Komponen-komponen di dalam sistem PCU surya ini, dalam panel ini terdiri dari, yang pertama adalah baterai charge regulator atau solar charger controller. Saat ini yang saya gunakan adalah milik SRNE tipe MPC. Tipe MPC ini jenisnya adalah MPPT. Yang saya pakai ini adalah SR-MPC 2415, yaitu yang tertinggi di dalam tipenya. Ada satu step di bawahnya yang tipenya 2410. 2415 ini mempunyai kemampuan arus charging sampai 15 ampere, dan LED driver internalnya bisa ditambati sampai 120 watt lampu LED PCU LED. PCR ini, baterai charge regulator ini, menurut pengalaman kami adalah jenis yang premium, di mana baterai ini sangat handal, dan baterai ini dapat terlindungi dengan baik oleh PCR ini. Sekarang kita lihat lampu indikator hijau ini sedang berkedip, dan saat ini waktu di Surabaya atau Sidoarjo menunjukkan 15.41 atau jam 3:41 sore, menjelang sore, di mana indikator ini menunjukkan bahwa kondisi baterainya sudah penuh dan cenderung terjadi overcharging. Mari kita baca statusnya dengan remote ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi saat ini dengan PCR. Oke, saya baca. Ya. Nah, sorry. Oke, status saat ini, status sistem BOVP itu artinya baterai overvoltage. Tegangan baterai saat ini 27,5. Sebenarnya kalau kita melihat standarnya baterai lithium fosfat, harusnya penuh itu di 28
28,8 volt. Kita lihat di bawahnya parameter C-nya, loadnya masih 0. Kita lihat temperatur saat ini di dalamnya 34 derajat Celcius. Unit ini sudah dijalankan selama 189 hari dan terjadi over grid time itu 3 kali. Parameter yang disediakan oleh remote ini, oleh PCR ini cukup lengkap. Item G, full T-nya itu adalah 149 kali. Jadi di antara 189 selama dipasang telah hampir 150 kali dia penuh. Tegangan solar cell saat ini adalah 58,58 volt. Konfigurasi solar cell saat ini adalah 3 kali 100 WP. Jadi yang saya pasang di atas saya ini sekarang solar cell 3 kali 100 WP. Charger powernya adalah 0 karena memang dia sudah penuh, di state penuh. Kita lihat selanjutnya, cas C artinya CHGC adalah cas current-nya adalah 0. Nah, ini yang menarik kawan. Parameter K adalah cas AH. Hari ini saja itu menghasilkan charging sebesar 19 AH. Bawahnya item I adalah discharge AH adalah 20 AH. Discharge AH ini waktu kemarin malam. Jadi kebetulan saat ini saya menggunakan beberapa lampu untuk beban. Sebagai simulasi saya menggunakan lampu 9 watt sebanyak 6 lampu. Nah, kita lihat. Nah, itu lampu-lampu yang digantung itu adalah lampu beban dari yang dipakai. Mari kita kembali, kita baca status. Nah, kita sampai pada cas KWH. KWH yang dihasilkan dari pengecasan ini total adalah 125 KWH, sedangkan parameter discharge-nya sudah mencapai 127. Baterai history hari ini tegangan terendah adalah 25,9. Itu terjadi pada saat tadi pagi ketika proses peralihan dari lampu menyala hingga matahari terbit. Kalau kita lihat ini berarti tegangan baterai sekitar 26 volt. Sistem ini masih cukup balance. Tegangan tertingginya adalah 32 volt, itu artinya bahwa baterai sudah penuh. Nah, itu berikutnya adalah histori lampu untuk selama 7 hari. Dari histori ini nanti kita bisa lihat bagaimana sistem kesetimbangan yang kita pakai antara kemampuan daya solar cell, daya lampu, dan baterai. Sehingga kalau kita bisa lihat seperti ini, kesetimbangannya sangat sudah tercapai.
parameter yang lain adalah program date itu 15 bulan tahun 2015 bulan ke-6, model tipe ke-10 versinya. Nah, ini ada alamat wireless address, di mana sebenarnya ini kita bisa hubungi dengan alamat tertentu dengan address seperti yang ada di ini. Nah, oke kawan, jadi kalau kita akan lihat kembali bahwa sistem PCU solar cell ini bisa kita bebani sampai lampu kira-kira 60 watt atau sampai 80 watt, tapi harus dipastikan bahwa solar cell-nya harus memadai. Minimal kalau kita ingin kesetimbangannya kecapai, kawan-kawan saya sarankan untuk menggunakan kira-kira rasio 4-5 kali. Artinya jika lampu bebannya 40 watt, kita pakai rasio 4 kali, berarti minimal kapasitas dari solar panel adalah 160 WP. Jadi dengan 160 WP itu cukup untuk lampu yang 40 watt. Tapi kalau Anda ingin yang premium, yang betul-betul bebas tekor, menggunakan rasio 5 kali dengan 200 WP itu akan sangat istimewa. Kami sudah mencoba beberapa kali dengan beberapa proyek, rasio 4 dan 5 kali adalah rasio yang terbaik. Demikian kawan review kami untuk sistem PCU tenaga surya. Semoga dapat membantu memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai bagaimana sistem PCU tenaga surya yang baik dan handal. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan silakan jika ada pertanyaan menghubungi di www.greentech.co.id. Terima kasih.